Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan maqbulan thayyiban barakan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sehingga kita masih bisa bertemu dan berjumpa lagi dalam acara belajar bersama, sinau bareng. Dan kali ini kita akan membaca qiraati jilid 5. Apa aja isinya, mari kita buka dan mari kita baca. Tapi sebelum itu kita baca doa dulu supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan maqbulan thayyiban barakan birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekarang kita masuk, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perbesar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacanya dengan metode mengeja ya teman-teman, supaya tidak lupa dengan harokat dan hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf alif fathah, ka mim kasrah, mi lam tanwin dhammah, lun kamilun, sin alif fathah, sa kha kasrah, khi nun tanwin dhammah, nun sakhinun, wawu alif fathah, wa sin kasrah, si ain tanwin dhammah, on wasi'un, sin alif fathah, sa jim kasrah, ji dal alif tanwin fathah, dan sajidan, qaf alif fathah, qa fa fathah, fa lam kasrah tanwin, lin qafalin, kha alif fathah, kha ta fathah, ta mim tanwin kasrah, min khatamin, fa alif fathah, fa jim kasrah, ji ra tanwin dhammah, run fajirun, zal alif fathah, za ha kasrah, hi ba tanwin dhammah, bun zahibun, jim alif fathah, ja lam kasrah, li sa tanwin dhammah, sun jalisun. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya mencoba untuk menerangkan. Yang pertama, ini kita tadi baca panjang ya, Kak. Kenapa kita baca panjang? Sebab dalam keterangan seperti ini namanya mad huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif. Maka kita baca panjang, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk ya. Terus mim kasromi dan lam tanwin dhammah, lun ini bentuk hurufnya nyambung, maka kita baca juga disambung ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu sa, kita tadi baca panjang sebab namanya mad, keterangannya yaitu sama seperti yang ini. Setiap huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif, maka kita baca panjang. Ukuran panjangnya 1 alif 2 ketuk. Dan yang selanjutnya yaitu antara khi dan nun, ini bentuk hurufnya nyambung.
maka ketika kita membacanya juga bersambung. Terus kita tadi baca panjang keterangannya, yaitu huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif. Mana yang namanya huruf hijaiyah? Yaitu huruf-huruf ini yang kita baca itu namanya huruf hijaiyah. Di video yang pertama itu sudah dijelaskan bahwasannya huruf hijaiyah itu ada dua jurusan, asmaul huruf dan musyamayatul huruf. Tapi bukan itu pembahasan kita, karena kita sudah memasuki qiraati 5, maka kita membahas tentang mad atau mad tabi'i ya, mad asli atau mad tabi'i. Jadi keterangannya yaitu huruf hijaiyah yang berharokat fathah diikuti alif, maka kita baca panjang. Dan yang selanjutnya si'on, bentuk hurufnya ini menyambung, bersambung, maka kita juga bacanya bersambung. Ini kalau ini ngayun. Dan yang selanjutnya yaitu sa. Sa tadi kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif. Dalam hukum bacanya yaitu mad. Mad itu artinya panjang. Kalau tabi'i itu sifat atau kelakuannya orang yang membaca. Apabila ada fathah diikuti alif dibaca panjang. Nah, saya ulangi keterangannya supaya tidak lupa ya. Huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif dibaca panjang. Ukuran panjangnya yaitu 1 alif 2 ketuk. Maka ketika ada mad itu kita bacanya ayun. Kurang lebihnya seperti itu. Dan huruf yang nomor 2 dan nomor 3 ini bentuknya nyambung, dalam bentuk bersambung ya, bukan bentuknya tapi dalam bentuk bersambung. Maka ketika ada huruf yang bentuknya dalam bentuk bersambung, maka kita bacanya juga bersambung. Nah, dan huruf dan yang ini kita baca pendek. Sebab apa? Karena ini bukan fathah ya, tapi fathah ten. Ketika ada fathah ten mesti ada alifnya, maka tidak jadi panjang, tidak seperti huruf sa. Kalau ini dibaca panjang maka salah. Ketika keterangannya kita harus tahu, ketika ada huruf hijaiyah berharokat fathah, bukan fathah ten ya. Ketika huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif, maka hukum bacanya mad tabi'i dibaca panjang. Nah, tetapi kalau fathah ten tidak. Saya tekankan dan ingatkan bahwasanya kalau fathah ten diikuti alif, sama-sama diikuti alif, akan tetapi tidak dibaca panjang begitu. Jadi kalau ada huruf yang huruf mad ya, kita ayunin dulu sajidan, karena dannya tidak jadi panjang maka dipotong pendek. Dan yang seterusnya yaitu qafalin. Kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif, ini tanda baca fathahnya, dan ini alifnya yang bersambung dengan huruf qaf. Fa dan lin ini dalam bentuk menyambung huruf, dalam bentuk sambungan hurufnya, maka kita juga baca sambung atau buru atau digedag ya, bahasa Jawanya gedag. Jadi kita ayun dulu qafalin kayak gitu. Dan yang seterusnya yaitu khotamin. Tadi kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif. Nah, ini yang dinamakan mad tabi'i, sama seperti yang ini, terus yang ini. Apa sih itu mad? Mad itu adalah panjang, tabi'i itu sifat atau kelakuan orang yang membaca Al-Qur'an. Kalau ada fathah diikuti alif maka kita baca panjang. Mungkin nanti di video-video selanjutnya juga akan membahas seperti ini. Maka supaya benar, supaya tidak salah ketika kita membaca dan bisa membedakan mana yang panjang dan mana yang pendek, serta ukuran panjangnya terukur, terarah gitulah.
Dan yang nomor 2 dan nomor 3 ini saya jelaskan lagi, hurufnya dalam bentuk menyambung, maka kita juga bacanya bersambung. Kita ayunin dulu khotamin. Dan yang seterusnya yaitu fajirun. Fa kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketukan. Ini yang dinamakan mad tobi'i. Mad itu artinya panjang. Tobi'i itu sifat kelakuan orang yang membaca Al-Quran. Jirun, dalam hurufnya dalam bentuk menyambung, maka kita bacanya juga bersambung. Jadi kita ayunin dulu huruf fa-nya sebab fa panjang. Fajirun, zahibun. Za kita tadi baca panjang sebab ada fathah diikuti alif, maka zanya yang dibaca panjang bukan alifnya. Berarti alif yang di sini itu menunjukkan bahwasanya untuk memanjangkan huruf za. Nah, tadi kalau kita eja zal alif fathah za, gitu ya. Terus ha dan bun, ehi dan bun ini bentuknya hurufnya dalam bentuk bersambung, maka bacanya juga bersambung. Zahibun, jalisun. Ja tadi kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif, maka ja-nya kita baca panjang bukan alifnya. Berarti di sini menunjukkan huruf alif ini huruf mad tobi'inya. Yang dipanjangkan yaitu huruf ja-nya. Ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk, kurang lebihnya kayak gitu. Antara huruf li dan sun ini bentuk hurufnya bersambung, maka kita bacanya juga bersambung. Jadi kalau kita baca ja, ayunin dulu huruf ja-nya, terus kita sambungkan huruf li dan sunnya. Jalisun, kurang lebihnya kayak gitu. Maka kalau kita naik ke atas dan kita baca lagi, ketika ada huruf mad kita baca ayun, dan ketika hurufnya nyambung maka kita bacanya juga bersambung. Kita ulang bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamilun sakhinun wasi'un sajidan qafalin khotamin fajirun zahibun jalisun. Baik, alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita. Dan yang selanjutnya yaitu fathah yang berdiri ya. Jadi ada 2 jenis fathah. Fathah berdiri ini dan fathah yang seperti kayak orang tiduran. Jadi fathah yang berdiri dan fathah yang tidur ya, sama-sama dibaca a. Lalu apa yang membedakan antara fathah yang tiduran dan fathah yang berdiri? Kalau kita contohkan, orang yang tiduran itu kelihatannya cuma panjangnya saja tapi tidak tinggi. Tetapi kalau kalau orang yang sedang berdiri itu kelihatan tingginya. Jadi maksudnya gini, kalau fathah yang duduk, fathah yang tiduran seperti ini kita baca pendek, akan tetapi apabila fathah yang berdiri kita baca panjang, dan ukuran panjangnya itu sama dengan fathah diikuti alif. Maka ketika ditanya kenapa panjang kenapa panjang ini, karena ada fathah diikuti alif. Tetapi kalau yang ini kenapa dibaca panjang, yaitu sebab fathahnya berdiri. Maka perbedaannya fathah tegak atau fathah berdiri dengan fathah yang tiduran ini sudah kita bisa pahami. Nah, dan di sini bukan membahas tentang fathah yang berdiri dan fathah yang tiduran ya. Tetapi di sini akan membahas atau menguraikan tentang fathah, tentang mad tobi'inya. Jadi kalau fathah diikuti alif kita baca panjang namanya mad tobi'i, ini juga bisa jadi
panjang mad tabi'i, bukan bisa jadi memang ini juga dibaca panjang, namanya mad tabi'i, tapi cirinya atau alamatnya yaitu fathah berdiri. Kalau ini fathah diikuti alif, maksudnya begitu. Dan di sini di bawah ada tulisan, tulisan seperti ini, seperti huruf ya. Apa sih ini? Kalau ada titik dua di sini maka kita baca ya, tetapi kalau nggak ada titik-titiknya di sini berarti namanya layinah, alif layinah kalau nggak salah itu. Jadi kan nggak ada titiknya berarti nggak dibaca begitu. Jadi kita fokusnya ke fathah yang berdirinya. Nah, huruf yang hidup ada fathahnya itu bukan huruf iya-nya tetapi huruf qaf. Berarti di sini kita baca ba fathah ba, qaf alif fathah ko. Kita sambung dan ayunkan ba ko. Kita sambung dan ayunkan. Nah, ba ko di sini sama dengan juga ba ko. Berarti bacaannya sama. Nah, perbedaan hurufnya bukan di ko dan koknya ya, tetapi perbedaannya itu tanda bacanya, posisi bentuknya itu rubah. Kalau yang ini berarti mad tabi'inya, cirinya atau alamatnya itu fathah diikuti alif, tetapi kalau yang di sini berarti mad tabi'inya yaitu cirinya fathah yang berdiri atau fathah tegak ya. Ya, perlu diingatkan kembali, perlu diingat supaya tidak salah. Bahwa ini panjangnya 2 harokat, 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk, ini juga sama-sama mad tabi'i gitu. Baik, mari kita lanjutkan ngajinya di barisan yang ke selanjutnya ini ya. Kita naikkan dulu. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambungkan hurufnya dan ayunkan yang panjangnya. Wa aso fahada banaha fazalika fanada akhirata wa sulasa wa sulasa hunalika duhaha. Satu lagi. Bi ayatina tatamaro kadzalika. Kita kembali dulu ke atas penjelasannya atau penjabarannya ya. Baik, tadi kita baca bersambung ya. Karena kalau sudah masuk ke 1, 2, 3 huruf, maka usahakanlah bacanya untuk menyambung huruf. Wawu fathah wa kita baca pendek, ain fathah a kita juga baca pendek, shod fathah so kita baca panjang. Kenapa dibaca panjang? Sebab fathahnya berdiri. Sesuai dengan yang tadi dijelaskan di atas tadi, kalau fathah berdiri dibaca panjang, namanya mad tabi'i, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Dan yang ini namanya ya, tetapi bukan iya. Sebab apa? Nggak ada titik 2-nya, berarti ini tidak terbaca atau huruf yang tak terbaca. Ini ya. Jadi kita selanjutnya fahada, fa kita baca pendek, ha kita baca pendek, tapi hurufnya dalam bentuk bersambung dan za-nya juga masih dalam bentuk bersambung, maka 3 huruf ini kita baca bersambung. Dan da-nya kita baca panjang sebab fathahnya berdiri. Ketika ada fathah berdiri dibaca panjang, yang dipanjangkan yaitu huruf da,
bukan huruf yang di sini, karena yang huruf yang di sini itu huruf yang tak terbaca. Maka kalau kita baca dari awal sini fahada, adanya kita baca panjang sebab fathahnya berdiri. Ketika ada fathah berdiri dibaca panjang, fathah panjang dibaca, huruf yang dibaca yaitu huruf da, bukan huruf ya, kayak gitu. Dan yang selanjutnya yaitu banaha. Yang pertama kita baca pendek, yang kedua kita baca panjang, yang ketiga juga kita baca panjang. Berarti di sini kita membacanya dengan cara mengayun. Huruf yang dipanjangkan itu huruf na dan huruf ha. Kenapa kita baca panjang na-nya? Sebab fathahnya berdiri. Kenapa hanya kita baca panjang? Sebab ada fathah diikuti alif. Jadi dua-duanya ini huruf mad tabi'i. Akan tetapi yang membedakan cirinya yaitu yang pertama nama mad tabi'i cirinya fathah berdiri atau fathah tegak. Yang kedua yaitu fathah diikuti alif. Maka ketika ada huruf yang dibaca panjang, usahakanlah untuk mengayun huruf tersebut. Tetapi tidak melupakan hurufnya harus digandeng bacanya. Jadi kalau kita baca banaha, begitu kurang lebihnya. Dan yang seterusnya yaitu fa fathah fa, zal fathah za. Dua, yang pertama kita baca pendek, yang kedua kita baca panjang. Coba kita ayunkan dulu hurufnya. Fazalika. Setelah itu kita langsung sambungkan hurufnya dan jangan sampai lama-lama. Fazalika. Kita sambungkan huruf tersebutnya. Terus yang selanjutnya fanada. Hurufnya dibaca dengan cara menyambung dan apabila bertemu yang panjang maka kita ayunkan dulu, dan bertemu panjang lagi maka kita mengayun lagi. Fanada, nanya kita baca panjang sebab ada fathah diikuti alif yang dinamakan mad tabi'i. Da-nya kita baca panjang sebab ada fathah berdiri. Ini juga yang dinamakan mad tabi'i. Yang membedakan itu alamatnya. Sama-sama mad tabi'i, kalau alamat yang di sini berarti fathah diikuti alif, dan kalau yang tidak ini berarti fathah tegak berdiri dibaca panjang. Saya ingatkan kembali bahwasanya ya ini bukan huruf iya tetapi huruf yang tak terbaca. Nah, insya Allah ini namanya alif layinah, ada tetapi tidak dibaca. Maka fokus ke huruf yang di fathah berdiri sini, hurufnya da. Kalau kita baca dari awal, kita sambungkan hurufnya dan kita ayunkan hurufnya dengan cara seperti ini. Fanada. Dan huruf yang selanjutnya yaitu akhirota. A kita baca panjang sebab fathahnya berdiri. Khi kita potong pendek, ro-nya juga potong pendek, ta-nya juga potong pendek. Berarti khi dan ro ini huruf yang bersambung. Maka ketika ada huruf-huruf yang bersambung seperti ini, kita baca dengan metode bersambung. Kita ayunkan dulu hurufnya, akhirota. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan kita melanjutkan yang kedua. Wawu fathah fa, wawu fathah wa, sa tomah su, lam fathah la. Lamnya kita baca panjang sebab fathahnya berdiri, sa-nya kita potong pendek karena nggak ada alamat panjangnya. Kalau kita baca dari awal, kita sambungkan hurufnya dan kita ayunkan ketika ada huruf yang panjang. Wasulasa, dan kita potong hurufnya di sini sebab hurufnya tidak menyambung dengan huruf ha. Jangan sampai wasulasa wahu. Ini akan jadi repot sendiri. Maka kita sudah batasi dari sini ke sini. Kita ulang lagi bacaannya. Wasul, kita sambungkan hurufnya. Huruf yang kedua, yang pertama nyambung ke huruf yang kedua nyambung ke huruf la. La-nya kita baca panjang sebab fathahnya tegak berdiri, dan la setelah kita memanjangkan hurufnya kita sambungkan lagi dengan huruf sa, dan sa-nya kita potong pendek sebab nggak ada temennya atau huruf. Sudah selesai dari sini, ada 4 huruf di sini.
Kalau kita baca sambungkan hurufnya seperti ini, wa sulasa, dan huruf yang selanjutnya yaitu hatoma hunun fatkah, nah lam kasrolika fatkah ka, hunalika. Kita sambungkan hurufnya. Ketika ada huruf yang panjang maka kita ayunkan hurufnya, dan setelah kita mengayun hurufnya kita sambung lagi ke huruf li, dan li nya kita sambung lagi ke huruf ka. Jadi hunalika, kayak gitu. Dan yang seterusnya yaitu dhamma duha fatkah ha alif fatkah ha tuha ha. Hanya kita baca panjang sebab fatkahnya berdiri, namanya mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi itu kelakuan-kelakuan orang yang membaca Al-Quran. Apabila ada fatkah berdiri kita baca panjang, ukuran panjangnya 1 alif 2 harokat. Hanya kita baca panjang sebab ada fatkah diikuti alif. Ketika ada fatkah diikuti alif maka kita baca panjang, namanya mad tabi'i, yang dipanjangkan huruf ha-nya bukan huruf alifnya. Jadi kalau kita baca dari awal tuh ha, sambungkan hurufnya ketika ada huruf yang panjang maka kita ayunkan hurufnya. Maka ketika mengayun huruf jangan lupa dengan huruf yang selanjutnya ha. Dan huruf yang selanjutnya yaitu ba kasroh bi alif fatkah a, hanya dibaca panjang sebab fatkahnya berdiri. Ya fatkah ya, nya kita baca panjang juga sebab fatkahnya berdiri. Tak kasroh ti nun alif fatkah, nah kita ayunkan hurufnya dan kita sambungkan hurufnya. Ketika ada huruf yang dipanjang, huruf alamat panjang, maka kita ayunkan. Bi ayatina, tafatkah ta tafatkah tamim alif fatkah ma ro fatkah ro tama tatama ro kafatkah kazal fatkah za lam kasrolika fatkah ka kazalika. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebab tadi kita ngaji dan kita membaca, kita belajar seperti orang yang sedang jadi komentator itu di sepak bola. Tapi inilah yang penting semangat dulu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di lain waktu dan pelajaran yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.